Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Marisa Aziza dengan NIM 122070121, jurusan S1 Keperawatan kelas B. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Apa sih tujuan pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi ibu dan janin secara umum, kemudian mendeteksi kemungkinan masalah-masalah yang dapat terjadi pada ibu hamil, seperti preeklamsi, anemia, eklamsi, dan sebagainya. Yang lebih penting untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan si janin, serta mendeteksi kelainan yang dapat terjadi pada si janin. Apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Yang pertama ada timbang berat badan dan juga pengukur tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuh pada ibu hamil. Yang kedua ada sphygmomanometer atau tensimeter. Yang ketiga ada pen light. Yang keempat ada meteran untuk mengukur tinggi fundus uteri si ibu. Yang keenam ada Doppler atau Linux untuk menghitung atau mendengarkan denyut jantung janin. Jika menggunakan Doppler, kita dapat mengoleskan jeli terlebih dahulu kepada perut si ibu. Lalu setelah selesai, jangan lupa kita membersihkan jeli yang telah dioleskan di perut si ibu agar si ibu nyaman. Baik, itulah alat-alat yang bisa dipakai untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, kita dapat melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan 6 langkah, kita dapat mulai pemeriksaan dari pemeriksaan tekanan darah pasien, lalu ukur tinggi badan pasien, ukur berat badan pasien selama kehamilannya. Kemudian sebelum pasien naik ke atas tempat tidur, anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya atau buang air kecil di kamar mandi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Suster Diana yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik Ibu, apa benar dengan Ibu Tina? Baik Ibu, saya cek gelangnya ya Bu, benar dengan Ibu Tina. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu siap? Baik Ibu, saya mulai ya. Baik Ibu, kita mulai dari kepala terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, permisi ya Bu. Baik, di sini warna rambut Ibu hitam, tidak ada pembengkakan yang abnormal atau lesi. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan mata ya. Baik Ibu, coba melihat ke atas. Baik Ibu, tidak pucat ya Bu matanya, konjungtiva tidak anemis, dan juga skleranya normal. Baik Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan pada hidung ya Bu. Baik Ibu, permisi ya Bu. Baik Ibu, untuk hidung Ibu bersih ya Bu, tidak ada cairan atau tidak ada pembengkakan yang abnormal atau luka dan lesi. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan pada mulut ya Bu. Baik Ibu, di sini tidak ada lubang pada gigi dan juga mulut Ibu bersih ya Bu. Tidak ada stomatitis ataupun tidak ada pembengkakan yang abnormal. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan telinga ya Bu. Baik Ibu, di sini telinga Ibu bersih ya, tidak ada pembengkakan yang abnormal ataupun tidak ada cairan. Yang sebelahnya juga sama ya Bu, tidak ada cairan dan juga tidak ada pembengkakan yang abnormal. Baik Ibu, setelah saya lihat di sini tidak ada kloasma gravidarum ataupun flek-flek hitam pada muka Ibu. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan pada leher ya Bu. Coba Ibu menelan. Ada rasa sakit? Tidak. Baik ya Bu, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid.
Selanjutnya saya akan memeriksa dada dan payudara ibu ya. Maaf ya Bu, saya bantu melepas bajunya sebentar. Maaf ya Bu. Maaf ya Ibu, saya akan mempalpasi sebentar apakah ada pembengkakan pada payudara ibu atau tidak. Baik Ibu, untuk payudara tidak ada pembengkakan yang abnormal ya Bu. Sebelah sini juga normal ya Bu, tidak ada pembengkakan atau lesi. Baik Ibu, untuk bagian kuping itu agak sedikit berwarna gelap ya Bu. Itu dikatakan normal karena pada ibu hamil umumnya seperti itu. Ya Ibu, saya akan memeriksa aksila ibu atau ketiak ibu. Maaf ya Ibu, saya buka kembali bajunya. Baik Ibu, di sini tidak ada pembengkakan yang abnormal ya Bu, semuanya normal. Baik Ibu, saya akan memeriksa sebelah sini ya Bu. Sebelah sini juga normal ya Bu, tidak ada pembengkakan atau lesi. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan leopard, mari kita tekuk kaki Ibu dulu ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan leopard ya Ibu. Maaf ya Ibu, saya bukakan bajunya sebentar. Permisi ya Bu. Baik Ibu, di sini saya lihat ada striae gravidarum atau yang dikenal sebagai stretch mark, dan juga ada garis melintang hitam dari atas ke bawah, itu namanya garis linea nigra ya Bu. Itu hal-hal yang normal terjadi pada ibu hamil umumnya ya Bu. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan leopard, yaitu leopard 1, 2, 3, dan 4. Baik Ibu, saya mulai ya Bu. Baik Ibu, saya izin membuka pakaian Ibu ya Bu. Permisi Bu. Baik Ibu, maaf ya Bu. Baik, sebelumnya saya akan menghangatkan tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya mulai ya Bu. Untuk leopard 1 ini agar kita mengetahui bagian perut teratas Ibu ada bagian apa ya Bu. Di sini teraba besar, tidak ada melenting dan juga keras. Itu bokong ya Bu. Baik ya Bu, untuk tinggi fundus uteri Ibu 37 ya Bu, normal ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ada pemeriksaan leopard 2. Sebentar ya Bu. Leopard 2 ini bertujuan untuk memeriksa perut bagian kanan dan kiri Ibu ada teraba bagian apa ya Bu. Di bagian kiri Ibu itu teraba rata, panjang seperti papan, itu punggung ya Bu. Baik, untuk di sebelah kanan saya itu ada teraba tidak rata dan juga terputus dan juga mengumpul tajam ya Bu. Ini ekstremitas tangan dan kakinya si bayi. Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan detak jantung jalin ya Bu. Permisi ya Bu, saya oleskan di sini sebentar. Dioleskan jeli dahulu ya Bu. Berada di 0,40. Baik Ibu, untuk detak jantung jarinnya normal ya Bu, sekitar 130. Maaf ya Bu, saya elap jelinya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan leopard 3 ya Bu, yaitu memeriksa si janin sudah masuk ke PAP atau belum ya Bu, pintu atas hamil. Tangan kiri si pemeriksa ada di perut bagian atas Ibu, dan juga tangan kanan berada di sinkrisis pubis si Ibu. Baik Ibu, maaf ya Bu, saya tekan sebentar. Tekan bagian perut bagian atas si Ibu, lalu goyangkan sedikit
di bagian simfisis pubisi ibu. Apabila sudah tidak goyang, berarti si janin sudah masuk ke pintu atas panggul ya Bu. Ibu untuk selanjutnya pemeriksaan leopard ya Bu. Maaf ya Bu, ini tujuan untuk memeriksa si janin sudah seberapa jauh masuk ke pintu atas panggul ibu ya Bu. Di sini terdapat divergen, yaitu kepala si janin sudah tidak teraba di simfisis ibu. Artinya si kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul dan siap untuk dilahirkan ya Bu. Ibu, pemeriksaan leopard sudah selesai. Kita tutup kembali ya Bu. Baik Ibu, setelah melakukan leopard, mari kita turunkan kaki Ibu ya Bu. Maaf Ibu. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan pada genitalia atau vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tidak ya Bu. Baik, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Apakah pada saat Ibu buang air kecil ada cairan yang keluar berlebihan atau semisal ada keputihan yang berlebihan? Tidak. Tidak ya Bu. Baik, untuk genitalia Ibu normal ya Bu. Ibu, tuh selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas bawah atau pada kaki Ibu ya Bu. Izin buka selimutnya ya Bu. Baik Ibu, di sini saya lihat kaki Ibu membengkak. Itu bagian normal ya Bu. Baik Ibu, saya tekan sedikit Bu. Apa ada rasa sakit? Tidak ya Bu. Sebelah sini juga sakit? Tidak ya Bu. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Kondisi Ibu dan janin Ibu normal ya Bu, tidak ada hal-hal yang abnormal atau tidak ada yang dikhawatirkan ya Bu. Baik Ibu, saya izin pamit. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kiri Ibu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya pamit. Assalamualaikum.